Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Vanishing on 7th Street. Dirilis pada tahun 2010, film ini disutradarai oleh Brad Anderson. Menceritakan tentang keadaan kota bernama Detroit pada suatu hari berubah menjadi kota yang penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Seluruh warga kota hilang secara misterius, hanya meninggalkan tumpukan pakaian kosong dan kota dengan bayangan yang menyeramkan. Film diawali dengan seorang pria bernama Paul yang bekerja di bioskop. Di sana ia sedang membaca sebuah buku yang berisi tentang koloni yang hilang di masa lalu. Saat sibuk mengatur pemutaran film di belakang layar, tiba-tiba semua lampu padam. Paul sendiri bisa melihat dalam kegelapan karena lampu senter yang terpasang di kepalanya. Ia pun mencari tahu apa yang terjadi, dan ternyata semua orang di bioskop telah menghilang secara misterius. Lalu Paul bertemu dengan satpam, dan mereka pun memutuskan untuk mencari tahu bersama. Pada saat mengelilingi mall, satpam itu melihat sebuah bayangan yang menghampirinya, namun secara tiba-tiba pula satpam itu pun menghilang dan bayangan tersebut menyerang Paul. Scene berpindah kepada seorang dokter bernama Rosemary. Rosemary yang sedang berada di rumah sakit ternyata mengalami hal yang sama pula. Seluruh manusia menghilang saat dalam kegelapan. Pada saat menyusuri rumah sakit, ia mendengar suara minta tolong dari sebuah ruangan, dan ternyata terdapat seorang pria yang sedang berbaring tak berdaya. Lampu pun kembali padam, dan pria itu menghilang seperti ditelan kegelapan. Di sisi lain, seorang pria bernama Luke terbangun di pagi hari dan bersiap untuk menemui istrinya. Pada saat keluar apartemen, ia melihat tidak ada seorang pun, dan mengalami hal yang sama seperti dua tokoh sebelumnya. Hanya tersisa pakaian yang berada di tempat semula dan mobil-mobil yang ditinggalkan begitu saja. Sesampainya di sana, Luke ternyata tidak menemukan istrinya. 72 jam kemudian dengan kota yang penuh kegelapan, Luke berusaha mencari kendaraan untuk pergi dari kota tersebut, namun semua kendaraan yang ia temui tidak dapat digunakan. Pada saat Luke sedang berada di dalam mobil, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya dan meminta bantuan untuk memberikan satu senter miliknya. Namun Luke tidak memberikan senter tersebut dan akhirnya orang itu pun mati dalam kegelapan. Ketika Luke sedang berjalan, ia menemukan sebuah bar yang seluruh lampu di dalamnya masih menyala, dan Luke pun masuk ke dalam bar tersebut. Ternyata listrik masih mengalir berkat generator yang berada di dalamnya. Pada saat Luke sedang berada di ruangan generator, tiba-tiba datang seorang anak yang menodongkan senapan ke arahnya, dan menyuruh Luke untuk mengikuti perintahnya. Ternyata anak itu bernama James. James menodongkan senapan hanya untuk berjaga-jaga dan melindungi dirinya. Di sana ia ternyata ditinggalkan oleh ibunya yang pergi ke gereja. Luke mengajak James untuk pergi dari sana, namun James menolak karena ibunya memerintahkan James untuk tetap berdiam diri di sana karena James yakin bahwa ibunya akan segera datang untuk menemuinya. I'm not going nowhere. Dan akhirnya Luke pergi seorang diri. Namun pada saat ia keluar, tiba-tiba ada seorang perempuan yang tidak lain ia adalah Rosemary. Di sana ia sedang mencari bayinya yang bernama Manny, dan bisa dilihat Rosemary sangat tertekan karena kehilangan anaknya itu. Ketika sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka mendengar suara minta tolong, dan akhirnya Luke pun menghampiri suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari Paul, ia sedang mengalami luka yang cukup parah. Luke pun menolongnya dan membawa Paul ke bar. Pada saat Luke membawa Paul, tiba-tiba mereka terjatuh, dan penerangan yang mereka bawa pun mati. Tak lama kemudian, bayangan misterius itu pun mulai mendekat, namun mereka berhasil selamat hingga akhirnya mereka pun sampai di bar. Di sana Paul menceritakan mengapa dirinya bisa berada di halte bus. Ternyata ia dibawa oleh bayangan misterius ke suatu tempat. Mereka mengalami kejadian yang sama, yaitu saat dalam kegelapan mereka dihampiri oleh bayangan-bayangan misterius. Tak lama setelah itu, generator mulai melemah, secara perlahan mengalami kerusakan dan lampu bar pun berkedip. Luke kemudian teringat dengan kejadian yang dialaminya pada saat ia mendatangi kantor istrinya yang bernama Pike lalu melihat ke arah CCTV. Terlihat dengan jelas, pada saat lampu padam, Pike menghilang. Ketika sedang melihat CCTV, Luke mendengar suara lalu menghampirinya.
Ternyata suara tersebut berasal dari siaran satelit yang menjelaskan bahwa bayangan misterius itu bukanlah iblis dan bukan pula manusia. Akan tetapi ini adalah hukum alam yang baru dan mereka harus terbiasa dengan kegelapan tersebut. Yang intinya semua kejadian aneh tersebut adalah fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan. Orang yang menyiarkan itu berkata bahwa mereka harus tetap berada dalam cahaya karena cahaya akan menyelamatkan mereka. Luke kemudian mengajak mereka untuk pergi dari kota tersebut. Namun untuk dapat pergi dari sana, mereka membutuhkan sebuah kendaraan. Luke mengetahui bahwa ada sebuah truk yang masih mempunyai daya dan dapat dipergunakan. Luke dan Rosemary pun pergi ke tempat tersebut, namun James tetap berdiam diri di bar bersama Paul. Singkat cerita, mereka pun sampai dan mendorong truk tersebut ke bar. Di bar, Paul meminta James menyalakan satu lagu untuknya, dan tentu saja permintaan anehnya itu membuat daya generator semakin melemah. Paul, wake up! Ketika Luke dan Rosemary sedang beristirahat, tiba-tiba ada seorang anak yang mengarahkan cahaya ke wajahnya. Namun pada saat mereka menghampirinya, anak itu malah lari dari sana. Dan pada saat Luke mengejarnya, tiba-tiba ia terjatuh lalu senter yang dipeganginya pun mati. Untung saja mereka masih selamat karena cahaya lampu mobil. Ketika lampu bar mulai berkedip, Paul mencari James yang ternyata tidak ada di sana. Paul kemudian melihat ke sebuah cahaya dari pintu lorong yang terbuka, dan ia pun masuk ke lorong tersebut. Tak lama kemudian, Paul mendengar James dari balik pintu, namun pada saat ia menghampirinya ternyata James tidak ada di sana. Satu persatu lampu dalam lorong pun padam, hingga akhirnya ia pun menghilang. Karena penerangan yang mereka miliki tidak berfungsi, Luke dan Rosemary memutuskan pergi ke klinik untuk mencari korek sebagai penerangan. Sesampainya di sana, Rose mengambil alkohol untuk dijadikan bahan bakar dan menyuruh Luke untuk dia mengistirahatkan kakinya yang tergilir. Namun pada saat Rose mencari alkohol, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi dan ia pun teringat pada anaknya. Rose kemudian langsung menghampiri suara tersebut dan menjatuhkan penerangan yang ia pegang. Pada saat Rose menghampirinya, ternyata bayi itu tidak ada di sana, yang bisa dibilang itu adalah tipuan dari bayangan. Hingga akhirnya Rose pun menghilang di sana. Luke yang telah sampai di bar kemudian menemui James, lalu mereka menghubungkan kabel generator supaya dapat mengisi daya aki pada mobil truk. Hingga akhirnya mereka pun dapat menggerakkan truk tersebut. Ketika hendak pergi, ternyata Luke lupa menutup kap mobil, dan karena hal itu ia pun harus menutupnya. Luke memerintahkan James agar ia menginjak pedal gas supaya tidak kehabisan energi. Namun pada saat Luke menutup kap mobil, tiba-tiba James melihat gereja dan teringat pada ibunya. Secara spontan ia pun kemudian meninggalkan truk tersebut. Get back here! Di posisi tersebut, Luke diberatkan dengan dua pilihan, antara ia harus mengejar James atau kembali ke dalam mobil agar lampunya dapat terus menyala. Dan Luke pun akhirnya mengambil langkah yang tepat. James kemudian masuk ke dalam gereja dan terlihat cahaya lilin yang masih menyala. Lalu kemudian ia pun menghampiri cahaya tersebut karena mendengar panggilan dari ibunya. Luke berhasil menembus dinding gereja dan menghampiri James, namun sayangnya Luke kehabisan cahaya hingga akhirnya ia pun harus menghilang. James yang terbangun dari tidurnya, ia mendapat cahaya dari satu lilin yang masih menyala. Tak lama kemudian anak kecil yang sebelumnya bertemu dengan Luke dan Rosemary menghampirinya, lalu berkata bahwa itu adalah tempat tidurnya. That's my bed. Anak itu bernama Brianna. Sejauh ini ia dapat bertahan karena cahaya senter tenaga surya yang dimilikinya. Mereka pun kemudian berjalan keluar dari gereja lalu melihat seekor kuda yang sedang melahap makanan. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat bernama Chicago dengan menggunakan kuda tersebut. Mereka dapat bertahan dalam kegelapan dengan mengandalkan cahaya dan dapat dilihat bahwa bayangan itu tidak mematikan binatang sama sekali. Dan setelah itu, memang film yang begitu penuh dengan misteri. Jika kalian dapat menjelaskan makna atau pesan tersembunyi dalam film ini, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan ya, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton.